Perkenalkan, saya Fitriani dengan NIM A1A322043. Nah, jadi adanya video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi MPD. Jadi di sini saya akan menganalisis dua jurnal tentang keperdataan. Nah, untuk jurnal yang pertama berjudul Analisis Hukum Perdata dalam kasus Wan Prestasi Yusuf Mansur. Hukum perdata sendiri diartikan sebagai salah satu pilar utama dalam struktur sistem hukum nasional yang berperan mengatur dan menata hubungan hukum antar subjek hukum, baik individu perorangan maupun entitas berbadan hukum yang berinteraksi dalam ruang lingkup private. Kemudian, salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menjadi dasar pengaturan hubungan kontraktual adalah konsep wan prestasi. Nah, wan prestasi ini merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajiban sebagaimana telah dijanjikan. Salah satu perkara wan prestasi yang sempat menarik perhatian publik di ranah hukum perdata Indonesia yaitu perkara yang melibatkan seorang pendakwah yaitu Yusuf Mansur. Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28/PDT G/2022/PN Jakarta Selatan yang dibacakan pada 18 September 2024 oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwasanya Yusuf Mansur bersama para tergugat lainnya terbukti telah melakukan wan prestasi dalam satu perikatan bisnis yang melibatkan penggugat yaitu Ilis Siti Rohimah. Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yang mewajibkan para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 4,75 juta kepada penggugat. Perkara ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan pada tanggal 3 Oktober 2023. Nah, dalam gugatan tersebut, penggugat mendalilkan bahwasanya para tergugat itu telah melanggar ketentuan dalam perjanjian kerjasama bisnis yang sebelumnya telah disepakati secara sah sehingga menimbulkan kerugian materi yang cukup signifikan. Nah, gugatan tersebut juga disertai dengan permohonan ganti rugi yaitu senilai 5,75 juta. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang sesuai dengan isi perjanjian. Nah, pengadilan menilai bahwasanya tindakan para tergugat ini telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana yang diatur pada pasal 1243 KUH Perdata. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan pasal 1338 ayat 3 yang menekankan pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik serta pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum karena tindakan tergugat dianggap telah menimbulkan kerugian nyata di luar kewajiban kontraktual. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa para tergugat wajib membayar ganti rugi yaitu sebesar 4,75 juta kepada penggugat dan menanggung biaya perkara sebesar 8 juta. Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwasanya Yusuf Mansur menjadi salah satu contoh penting dalam penegakan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis berbasis investasi. Penerapan pasal-pasal dalam KUH Perdata menegaskan bahwasanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual bukan hanya persoalan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat pada jurnal hukum yang mengikat. Nah, pada jurnal ini ditekankan bahwasanya pentingnya kesadaran hukum dan etikat baik dalam satu perjanjian agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dapat terwujud secara seimbang.
Baiklah, untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis. Nah, jurnal ini membahas tentang keabsahan dan juga penerapan perjanjian tidak tertulis atau lisan dalam dunia bisnis berdasarkan perspektif hukum perdata. Dalam praktiknya, perjanjian lisan masih sering digunakan karena dianggap lebih praktis dan efisien, terutama di kalangan masyarakat tradisional. Secara yuridis, perjanjian semacam ini tetap sah sepanjang memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, bentuk tertulis bukanlah penentu utama keabsahan, melainkan terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian. Jurnal ini juga mengaitkan perjanjian tidak tertulis dengan asas-asas penting dalam hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas pacta servanda, asas itikat baik, dan asas konsensualisme. Nah, keempat asas tersebut menegaskan bahwasannya selama ada kesepakatan dan itikat baik, perjanjian tetap mengikat secara hukum meskipun hanya dibuat secara lisan. Nah, dalam praktik bisnis, perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan berupa efisiensi waktu, fleksibilitas tinggi, dan memperkuat rasa saling percaya. Namun, kelemahannya terletak pada sulitnya pembuktian jika terjadi suatu sengketa, karena tidak ada dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai bukti yang konkret. Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan agar perjanjian tidak tertulis tetap dilengkapi dengan saksi atau bukti tambahan seperti nota dan kwitansi untuk memperkuat aspek pembuktian. Nah, kesimpulan lainnya, perjanjian tidak tertulis ini tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian dan berlandaskan asas hukum perdata. Namun, pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian dan itikat baik agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Baiklah, demikian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.